Perkenalkan, nama saya Ayu Murniasih, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya? Baik, sehat, Ibu. Baik, Ibu. Baik, sehat. Sehat. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi dalam room meeting ini. Kita akan belajar kimia ya. Iya, Bu. Oke, sudah Ya. siap semua alat tulisnya? Sudah. Siap, Bu. Suara Ibu apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Iya, bagus. Untuk mengawali pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Uli ya. Nah, anak walaupun dengan pembelajaran daring ya melalui Zoom meeting ini, Ibu harapkan anak-anak bisa belajar dengan serius juga ya. Ibu juga mengingatkan karena sekarang ini sedang pandemi corona, anak-anak menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, kemudian kalau ada yang sakit segera berobat ya. Ya, Ibu. Oke. Ibu akan cek kehadiran kalian. Sekretaris kelasnya Marisa, bagaimanakah teman-teman masuk semua hari ini? Masuk semua, Ibu. Puji Tuhan. Oke. Kita akan mulai pelajaran. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ikatan ion. Oke, ikatan ion ya. Ada yang masih ingat pengertian ikatan ion itu? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Oke, ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Ibu. Ya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif. Iya, antara ion positif dan ion negatif. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Kemudian coba sebutkan contoh senyawa yang berikatan ion. Saya, Ibu. Contoh senyawa yang berikatan ion adalah NaCl. NaCl. Baik. Ada lagi? Saya, Ibu. Ya. Contoh yang lain seperti MgF2. MgF2 betul sekali ya. Anak-anak ternyata kalian pintar ya, masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita lanjutkan setelah ikatan ion itu ikatan kovalen. Ibu akan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ikatan kovalen. Anak-anak, tiap saat kita bernafas ya. Kalau kita bernafas, itu kita menghirup apa? Oksigen. Menghirup oksigen. Hirup oksigen ya, lebih tepatnya gas oksigen ya. Ya. Oke. Kalau gas oksigen itu terbentuk atas atom apa saja? 2 atom O. 2 atom O, benar sekali. Ada yang tahu tidak bagaimana 2 atom O itu bisa berikatan membentuk O2? Tidak ya? Oke. Nah, anak-anak, dengan pembelajaran hari ini ya, kita akan mengetahui nanti bagaimana kedua atom O ini bisa berikatan ya. Kompetensi dasar kita hari ini adalah kompetensi 3.4, yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian kompetensi dasar 4.4-nya merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Adapun tujuan khusus untuk hari ini melalui discovery learning, yaitu nanti anak-anak menggali informasi ya, bagaimana kita bisa menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensinya. Kemudian menganalisis pembentukan ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, serta kovalen koordinasi jika disajikan beberapa senyawa. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian akan menyajikan hasil analisis proses pembentukan ikatan kovalen melalui presentasi. Nah, dalam pembelajaran ini nanti ada 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya itu keaktifan kalian selama belajar. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti
di akhir pelajaran nanti akan ada evaluasi, ya. Kemudian keterampilannya di saat kalian mempresentasikan atau menjelaskan tentang ikatan kovalen sesuai dengan LKPD-nya. Anak-anak, ini peta konsep kita, ya. Coba, amati anak-anak, ini gambar apa? NaCl dan HCl. Untuk NaCl ya, minggu lalu kita belajar bagaimana atom-atom Na dan Cl itu bisa saling berikatan ya. Na membentuk ion Na+, Cl membentuk Cl- ya. Kemudian keduanya serah terima elektron sehingga bisa berikatan. Nah, kemudian kalau yang di sebelahnya ini ada gambar HCl ya. Gambar HCl. HCl ini juga terdapat dalam lambung kita. Asam klorida ya. Ya. Iya. Biasanya ada yang sering sakit lambung itu karena HCl-nya berlebihan ya di dalam lambung kita. Dari gambar tadi, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang senyawa HCl ini. Itu atom Cl itu terdiri dari atom-atom apa sih? Ya, HCl terdiri atas atom-atom apa saja. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Saya, ikatan yang terjadi itu disebut ikatan apa? Ikatan nanti yang terjadi itu disebut ikatan apa? Ada lagi? Saya Ibu, bagaimana atom H dan Cl berikatan? Iya, bagaimana atom H dan Cl nanti bisa berikatan ya. Kita akan pelajari di sini ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar juga LKPD di Google Classroom kemarin. Apakah anak-anak sudah mendownloadnya? Sudah. Sudah? Sudah. Ada yang mungkin sudah membaca sedikit ya tadi malam. Kegiatan pembelajaran kita nanti ya, setelah mengunduh LKPD, kalian bisa mengisinya. Nah, bagaimana mengisinya? Kalian baca dulu materinya ya. Materi bahan ajarnya itu dibaca dari buku paket, kemudian dari internet ya. Gunakan HP kalian untuk mencari informasi tentang ikatan kovalen ini. Oke. LKPD-nya adalah seperti ini. Nanti langsung dikerjakan di dalam LKPD itu. Setelah kalian menyelesaikan LKPD-nya, nanti akan presentasi ya, kalian jelaskan. Nah, dalam pengisian ini, anak-anak bisa berdiskusi antara satu dengan yang lain. Bisa bertanya, kemudian kalau mungkin kalian bisa tanya pada Ibu juga. Bagaimana, anak-anak sudah paham? Paham. Ibu. Kalau begitu, bisa dilanjutkan. Silakan baca dulu bahan ajarnya ya. Ya, Bu. Iya. Nah, bisa saling bertanya ya kalau belum jelas ya tentang materinya ya. Ya, Bu. Bisa diskusi dalam room meeting ini. Ya. Kalau semua ini bisa bantu uli kok atom apa saja yang menyusun HCl? Kalau menurut beta tuh H dan Cl. Makasih, Ste. Lalu sampai ngerti, coba lu baca di bahan ajar itu ada penjelasan. Oke, coba nanti uli tes lihat ya. Oke. Sekarang bisa sampai di bagian C nih, yang N2 nih. So, ada yang sampai situ kok. Baik, ketong belum. Beta belum, beta baru sampai di O2. Beta juga baru mau masuk O2 nih. Beta juga baru sampai di proses pembentukan ikatan O2 nih. Teman-teman dong, beta tanya dong. Ada yang tahu tentang konfigurasi atom O? Konfigurasi lihat sadar dia punya nomor atom. Karena O punya nomor atom 8, konfigurasi 2 dan 6. Begitu, Sam. Oke, makasih oh. Elektron valensi 6 pasti ya. Ya. Nanti dia punya gambar struktur Lewis nanti begitu. 6. Oh, oke. Ya. Untuk Stevi, bisa mengerjakan Stevi? Bisa, Ibu. Iya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk NH4+ nih dia punya konfigurasi dan struktur ke mana? Ini kayaknya ada 2 atoma. Ya, di situ tuh ada 2. Ada H dengan N. Dia punya konfigurasi. Coba itu Juli juga bingung. Konfigurasi nanti lihat dari dia nomor atom. Nomor atom N tadi berapa? 7. Kalau H1. Oh ya.
Aduh, Sar. Ini itu yang aturan-aturan yang memerlukan dengan apa tuh? Itu dia punya aturan apa leh? Kaidah apa leh? Oh, oktet dan duplet. Oktet dan duplet. Oktet itu apa? Oktet. Lupa nah. Oh, oktet itu yang ini supaya jadi stabil tuh dia harus 8 elektron. Oh, Kalau 8 duplet itu hanya 2 elektron. duplet 2. Makasih Reni. Ya, Ya, anak-anak kalau lupa nanti dilihat kembali catatan minggu lalu ya. Ya, Ya. Bu. Bisa juga kalian lihat dari sumber internet ya, dari HP kalian juga bisa. Ya. Yang di NH14 dia punya model ikatan buat kemana? Dia termasuk ikatan apa itu? Ikatan kovalen apa? Nanti lihat saja punya elektron bagaimana kasih sumbang tuh ada berapa. Kalau misalkan ada 1 berarti 1 pasang tunggal. Satu pasang. Kalau kayaknya di NH14 tuh ada 2 jenis ikatan. Nanti lihat tadi. Oh, dia ada 2 jenis ikatan, dia ada hampir bingung di situ. Tunggu masih di atas ini tadi. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Saya sudah, Ibu. Ya, yang lainnya? Sedikit lah, Ibu. Oke, silakan. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, semuanya sudah selesai ya, sudah mengolah data ya. Kemudian sudah mengisi semua LKPD-nya. Kita akan bahas ya dalam diskusi tanya jawab kita. Nah, nanti di sini kalian bisa menjelaskan. Masing-masing siswa harus bisa menjelaskan ya. Kemudian kalau nanti ada yang mau bertanya atau berkomentar juga bisa. Ya, kita akan mulai dari kegiatan A. Ya, pada identifikasi masalah tadi. Ada HCl toh tadi? Iya, Ya. Oke, silakan. saya, Ibu. Atom apa saja menyusun HCl? Jawabannya itu ialah atom H dan Cl. Ya, atom yang menyusun HCl, atom H dan Cl ya. Jadi bukan H, kemudian C, kemudian L ya. Ya, Nah, yang benar adalah H dan Cl. Atom hidrogen dengan atom klorin. Dilanjutkan, silakan. Bagaimana struktur Lewis pada atom H dan Cl? Jawabannya, konfigurasi H memiliki nomor atom 1, elektron valensinya 1, maka lambang Lewisnya sudah ada pada gambar. Konfigurasi Cl memiliki nomor atom 17, 287, elektron valensinya 7, maka lambang Lewisnya sudah ada pada gambar. Oke, baik. Ya, anak-anak coba perhatikan ya. Atom H, konfigurasinya itu 1 ya, karena atom H hanya memiliki 1 elektron ya, benar. Kemudian lambang Lewisnya, ini Steffi menggambarkan atom H dengan 1 tanda bintang di sini. Itu menggambarkan elektron valensi H. Kemudian Cl17, 287, elektron valensinya 7. Benar anak-anak ya? benar. Ya, Nah, kemudian lambang Lewisnya di sini ada 7 elektron di sekitar Cl. Ada pertanyaan di sini anak-anak? Tidak ada, Ibu. Tidak ya? Sudah jelas ya? Ya. Iya, jadi yang digambarkan dalam lambang Lewis itu elektron valensinya ya anak-anak ya? Ya. Oke, terima kasih Steffi. Bisa dilanjutkan? Saya, Ibu. Ya, silakan Marisa. Bagaimana kecenderungan atom H dan Cl untuk menjadi stabil? Di sini atom H memiliki 1 elektron valensi. Supaya stabil dan mengikuti kaidah duplet, maka atom H memerlukan tambahan 1 elektron lagi. Dan sedangkan atom Cl memiliki 7 elektron valensi. Dan supaya menjadi stabil atau mengikuti kaidah oktet, maka atom Cl juga memerlukan tambahan 1 elektron lagi. Untuk mencapai kestabilan, maka atom H dan atom Cl akan saling menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, kita sudah menyimak penjelasan Marisa tadi ya. Bagaimana kecenderungan atom H dan Cl untuk menjadi stabil. Atom H kan hanya punya 1. Untuk menjadi stabil mengikuti kaidah duplet. Duplet ya berarti 2 elektron. Tadi ada yang bertanya ya. Nah, kemudian atom Cl-nya mempunyai 7 elektron valensi. Supaya stabil ya, membutuhkan 1 elektron tambahan ya. Berikutnya silakan. Saya, Bu.
bagaimana proses terjadinya ikatan antara atom H dan atom Cl. Jadi untuk mencapai kestabilannya, atom H dan Cl masing-masing memerlukan tambahan 1 elektron lagi, sehingga atom H dan Cl itu akan menyumbangkan masing-masing 1 elektron untuk dipakai secara bersama-sama. Proses ikatannya itu bisa dilihat pada gambar. Di sini Cl memberikan 1 elektronnya untuk dipakai bersama dengan H. Begitu juga atom H memberikan 1 atom untuk digunakan bersama dengan Cl. Dan karena yang digunakan hanya 1 pasang elektron, jadi ikatannya itu disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait dengan proses terjadinya ikatan antara atom H dan Cl setelah Reni tadi menjelaskan? Saya, Ibu. Ya. Di situ ada beberapa pasang elektron yang tidak dipakai untuk berikatan. Itu disebut elektron apa, Ibu? Elektron yang tidak digunakan untuk berikatan itu disebut dengan pasangan elektron bebas. Baik, ya. Jadi ini ada elektron, nilainya Cl yang tidak dipakai untuk berikatan. Dijawab Reni, ini disebut pasangan elektron bebas. Benar ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Saya, Bu. Ya. Kalau begitu, ikatan yang dipakai untuk saling berikatan disebut ikatan. Jawabannya itu pasangan elektron terikat. Ya, pasangan elektron terikat. Bagaimana? Bisa diterima, anak-anak? Bisa. Bisa ya. Oke. Terima kasih, Reni. Terima kasih juga tadi ada Uli, ada Marisa, ada Opa, dan semuanya. Nah, dari identifikasi tadi ya, berarti kalian sudah mengetahui bagaimana terbentuknya HCl ya. Ini Ibu screen sebagai tambahan pada molekul HCl. Ini ada atom H ya anak-anak. Atom H memiliki 1 elektron, sehingga digambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Kemudian ada atom Cl. Cl memiliki 7 elektron valensi, digambarkan seperti berikut. Bisa kalian lihat ya. Nah, bagaimana jika mereka berikatan? Atom H untuk menjadi stabil harus butuh 1 lagi. Atom Cl juga seperti itu. Jadi keduanya saling menyumbangkan 1 elektron, ya, sehingga mereka bisa stabil. Nah, ini 1 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan bersama-sama, sehingga ikatannya bisa digambarkan seperti gambar tangan ya anak-anak. Ya, senyawa yang terbentuk adalah senyawa HCl. Nah, ini ikatannya disebut ikatan kovalen tunggal. Ini karena tadi ada 1 pasang saja yang digunakan. Ya, sesuai penjelasan Reni tadi, ini adalah pasangan elektron bebasnya, ini pasangan elektron terikat. Oke, dari sini kita sudah bisa memahami bagaimana HCl itu bisa terbentuk ya dari atom H, atom Cl, kemudian struktur Lewisnya, bagaimana atom-atom itu bisa menjadi stabil sehingga mereka bisa berikatan satu dengan yang lain. Setelah ikatan kovalen tunggal, kita akan belajar lagi yaitu pada O2 atau oksigen yang tiap saat kita hirup untuk bernapas. Silakan bagi yang mau menjelaskan. Saya, Ibu. Saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi elektron, struktur Lewis, kecenderungan untuk mencapai kestabilan, dan proses pembentukan ikatan pada senyawa O2. O2 ini tersusun dari 2 atom O, dengan konfigurasi elektronnya 2 dan 6. Elektron valensinya 6. Struktur Lewis atom O, yaitu seperti pada gambar. Agar atom O memiliki konfigurasi yang stabil, maka atom O memerlukan tambahan 2 elektron lagi, sehingga nantinya akan menjadi 8 sesuai dengan aturan oktet. Untuk bisa mencapai kestabilan tersebut, maka masing-masing atom O akan menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai secara bersama-sama. Ini adalah proses pembentukan ikatan pada atom O. Ikatan yang terbentuk disebut ikatan kovalen rangkap 2, karena ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Ya, anak-anak, sudah dilihat penjelasan dari Marisa. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Ya, Bu. Iya. Di sini ya, nah, atom O berikatan dengan atom O. Masing-masing ini mempunyai 6 elektron valensi. Ya, supaya stabil, atom O ini harus mendapat 2 tambahan elektron. Nah, diperoleh dari mana? Diperoleh dari atom O yang lain. Ya, jadi mereka saling menyumbangkan. Sehingga ada 2 pasang elektron yang dipakai untuk berikatan. 2 pasang ini bisa digambarkan dengan 2 tangan.
Nah, ini anak-anak bisa melihat karena dua pasang yang digunakan berarti ikatannya disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Jadi dari penjelasan ini kita tahu bagaimana atom O bisa berikatan membentuk O2 ya. O2 yaitu tadi gas oksigen yang tiap hari kita gunakan untuk apa anak-anak? Bernapas. Bernafas ya, kita bersyukur pada Tuhan ya karena kita diberi kesempatan tiap saat untuk bernafas ya. Oke. Berikutnya, ya terima kasih Marisa. Berikutnya saya buat. Ya, Uli. Uraikan proses pembentukan ikatan dan tentukan jenis ikatan yang terjadi pada N2 dengan nomor atom N sama dengan 7. N2 tersusun dari 2 atom N, di mana konfigurasi elektron N yaitu 2 dan 5, dan elektron valensinya 5. Dan struktur Lewis atomnya seperti ini. Atom N memiliki 5 elektron valensi. Agar atom N memiliki konfigurasi elektron yang stabil, maka atom N memerlukan 3 elektron tambahan, sehingga nantinya menjadi 8 sesuai dengan aturan oktet. Untuk bisa mencapai kestabilan tersebut, maka masing-masing atom N menyumbangkan 3 elektron untuk dipakai secara bersama-sama. Proses pembentukan ikatannya yaitu seperti ini. Ya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen rangkap 3 karena menggunakan 3 pasang elektron untuk digunakan bersama-sama. Baik, silakan diamati anak-anak. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini tentang N2. Ya. Ini menggunakan berapa pasang elektron untuk berikatan anak-anak? 3 pasang. Ya. Oke. Ini 3 pasang sehingga digambarkan oleh Uli ada 3 tangan ya. Oke. Baik. Semua sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih untuk Uli. Nah, anak-anak kita sudah mempelajari tadi ada HCl ikatannya tunggal, O2 ikatannya rangkap 2, kemudian N2 ikatannya rangkap 3 ya. Ya. Berikut coba amati video ini. Ya. Baiklah, kali ini kita akan Anak-anak silakan amati videonya ya. Siap, Bu. Tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil. Maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain, mereka akan berikatan. Sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dengan rumus bangun nanti kalau dia dituliskan, maka Cl garis Cl. Kemudian di sini ada atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan, sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk molekul nitrogen sama dengan klorin dan oksigen tadi ya, mereka akan saling
menggunakan elektronnya secara bersama, jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, sehingga untuk molekul nitrogen ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Ya, anak-anak sudah disimak ya tadi videonya? Sudah, Ibu. Ya, Ibu juga kirimkan videonya itu di grup WA, nanti kalian bisa lihat kembali. Nah, untuk selanjutnya ada satu soal ya, itu ada NH4+. Nah, kita akan selidiki apakah ikatan yang terjadi ini sama dengan ikatan yang sebelumnya, ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, atau ada yang baru ya. Nah, masih tetap semangat tuh anak-anak? Masih. Ya, silakan untuk yang Baik, Bu. bisa menjelaskan ya. Baik, jadi saya akan menjelaskan proses pembentukan dari NH4+. Jadi NH4+ ini terdiri atas dua jenis atom, yaitu N dan H. Di mana ada satu atom N. N punya nomor atom 7 dengan konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Struktur Lewisnya seperti pada gambar. Sedangkan ada 4 atom H dengan nomor atomnya 1, konfigurasi elektronnya 1, struktur Lewisnya itu seperti pada gambar. Nah, di sini ada 4 atom H, di mana terdiri dari 3 atom H yang bersifat netral, artinya masih punya 1 elektron. Sedangkan ada 1 atom H yang bermuatan positif, di mana dia sudah melepaskan 1 elektronnya. Untuk mencapai kestabilan atom N dan H, atom N masih memerlukan 3 tambahan elektron lagi supaya bisa stabil, sedangkan atom H memerlukan 1 tambahan elektron lagi untuk mencapai kestabilannya. Nah, proses pembentukan ikatan dari NH4+ ini seperti pada gambar. Di sini 3 atom H masing-masing akan berikatan dengan atom N, di mana dilakukan dengan cara pemakaian bersama elektron sebanyak 1 pasang dari masing-masing atom, dari atom H dan N. Sehingga ikatannya itu disebut dengan ikatan kovalen tunggal, karena yang dipakai untuk berikatan itu hanya 1 pasang. Sedangkan 1 atom H yang sudah melepaskan elektronnya itu, yang tadi sudah menjadi atom H+ itu, dia akan berikatan juga dengan N. Tapi di sini, elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari N saja. Sehingga ikatan yang terbentuk itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Seperti pada gambar. Baik anak-anak. Iya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau kurang paham. Saya, Ibu. Ya. Di situ ada 1 atom H yang bermuatan positif, artinya dia sudah melepaskan 1 elektronnya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar 2 atom H itu bisa berikatan dengan atom N? Ya. Jadi dari soal tadi, atom H yang bermuatan positif itu hanya 1 saja. Oh. Ya, jadi atom H yang sudah melepaskan elektronnya itu yang menjadi ion H+ itu, dia berikatan dengan N. Di sini elektron yang dipakai itu hanya berasal dari N. Karena ada 2 elektron di atom N yang belum dipakai untuk berikatan. Sehingga atom N ini menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai berikatan bersama dengan atom H. Terima kasih. Ya. Ya. Mungkin ada lagi? Tidak ada ya? Oke, terima kasih Redi. Anak-anak, ini soal NH4 tadi ya. Nah, di sini ada 1 atom N, 3 atom H yang bersifat netral, kemudian atom H yang 1 ini sudah melepaskan 1 elektron. Kita ketahui bersama bahwa atom H itu memiliki berapa elektron kalau netral? 1. 1 ya? Ya. Oke. Jadi kalau 1 elektron miliknya H sudah dilepas, berarti dia masih punya elektron tidak? Tidak. Tidak ya, yang di sini. Nah, 3 atom H supaya stabil dia akan menyumbangkan 1 elektronnya ke N. Begitu juga N menyumbangkan 1 elektron sehingga akan
berbentuk ikatan kovalen tunggal antara N dan H. Kemudian untuk H plusnya ini akan berikatan dengan N. Tetapi karena dia tidak punya elektron lagi, maka hanya atom N yang menyumbangkan elektronnya. Ini berarti atom elektronnya hanya berasal dari salah satu atom saja. Ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi atau disebut juga ikatan kovalen datif, ya. Jadi ini ada pengetahuan baru bagi kalian ya. Ya, Bisa dimengerti ya? bisa Ibu. Bisa. Iya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang belum dipahami dari pelajaran kita hari ini. Sudah paham? Sudah, Ibu. Ya. Kalau begitu kita sudah selesai membahas soal-soal tadi. Sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Ibu. Kesimpulannya yang pertama, lambang Lewis adalah lambang yang menjelaskan atau menggambarkan jumlah elektron valensi sebuah atom. Yang kedua, ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian bersama elektron oleh atom-atom yang berikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbang satu elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contoh ikatan kovalen tunggal terdapat pada HCl, CH4, dan Cl2. Iya. Di sini Stevi sudah memberikan contoh-contohnya ya. Selain yang kita pelajari tadi, mungkin dari bahan ajar ya. Ada yang bisa menambahkan untuk simpulan kita? Silakan. Saya, Bu. Ya. Yang pertama, ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom akan menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama dalam berikatan. Contohnya itu pada O2 dan CO2. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen di mana masing-masing atom akan menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Contohnya itu pada N2. Dan yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari satu atom yang berikatan. Contohnya itu pada NH4+. Iya, betul sekali. Terima kasih anak-anak. Pada aktif semua dan pintar-pintar anak ibu ya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya. Dari pembelajaran ini kita bisa menjelaskan lambang Lewis tadi, kemudian tentang ikatan kovalen, mulai dari lambang Lewisnya, kemudian sampai pada proses pembentukannya, ya, ikatan kovalen tunggal, ya, itu menggunakan satu pasang elektron, ikatan rangkap 2 menggunakan 2 pasang elektron, begitu juga ikatan rangkap 3, ya, itu menggunakan 3 pasang elektron. Kemudian ikatan kovalen koordinasi, ya, ini di mana elektronnya berasal dari salah satu atom saja. Nah, contoh-contohnya selain yang sudah kalian kerjakan di LKPD, ada juga di bahan ajar ya. Nah, anak-anak, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Susah tidak? Susah-susah gampang. Susah ya? Senang tidak dengan pelajaran hari ini? Senang. Ya, kenapa senang? Ya, tahu tambah ilmu. Ya. Belajar. Ya, walaupun ini ikatan kovalen ini sangat abstrak ya, tapi yakinlah dengan belajar kalian bisa mengetahui semua ya. Oke. Kemudian ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya begini, misalnya Messi dan Stevie mau membuat kue 1 pan, sedangkan Messi hanya punya misalnya 7 telur, padahal harus butuh 8 telur. Kemudian Stevie punya 1 telur, maka akan saling menyumbangkan jadi 8 telur untuk membuat kue 1 pan. Ya tidak. Jadi dalam kehidupan kita juga saling membantu ya. Iya. Ya. Oke, untuk berikutnya kita evaluasi dulu ya. Silakan anak-anak mengerjakan soal, linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group. 5 menit saja.
Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, sudah? Sudah. Sudah? Semua Sudah, sudah Ibu. kirim ya jawabannya? Sudah. Oke, baik. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, tentunya dengan materi yang baru, yaitu tentang kepolaran senyawa. Ya, Ibu mengingatkan untuk kita semua jaga kesehatan selalu, makan makanan bergizi ya, dan taati protokol kesehatan. Anak, sebelum kita menutup pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Messi. Terima kasih anak-anak Sama-sama, Ibu. sudah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.